Maka para ulama mengatakan kalau seorang suami berkata demikian, ya, atau dia menulis WA kepada mertua, bah anak pian hendak ulun ceraikan. Ya. Apakah perkataan ini jatuh talak atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat-Nya yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih keluarga dari kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Inna Allah ta'ala tajawaza 'an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan sesuatu yang masih terlintas di dalam hatinya selama dia tidak lakukan atau ucapkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sesuatu yang terlintas di dalam hati manusia maka itu tidak dihukumi. Sesuatu apapun yang terlintas di hati manusia selama belum dia ucapkan maka itu tidak dihukumi. Dan maksud Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini di dalam kitab talaq, maka beliau ingin menjelaskan bahwasanya kalau ada seorang suami di dalam hatinya ingin mentalak istrinya dan dia tidak mengucapkannya, maka talak itu tidak jatuh. Maka talak itu tidak jatuh. Kalau sekedar sesuatu yang ada di dalam hatinya, maka talak ini tidak jatuh. Dan ini pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya talak itu jatuh. Dan ini pendapat dinisbatkan kepada Ibnu Sirin, dinisbatkan kepada Imam Malik, bahwasanya sebagian orang menganggap, sebagian ulama menganggap bahwasanya kalau talak itu terlintas di hati seseorang, maka dia jatuh. Kenapa? Karena setiap amalan ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan harus disertai dengan niat. Sedangkan dia ini berniat, maka kata mereka jatuh talaknya. Maka yang benar adalah talak itu tidak jatuh kalau seandainya terbesit di dalam hati seseorang. Kenapa? Karena talak itu bukan amalan hati, tetapi amalan yang diucapkan dengan lisan. Maka kalau sekedar berniat tidak diucapkan, maka tidak jatuh talak, karena talak itu bukan amalan hati, tetapi dia merupakan ucapan dari sebuah
dari lisan. Sehingga tidak jatuh talak itu hanya sekedar dia berniat di dalam hatinya dan tidak dia ucapkan. Kemudian bagaimana kalau seandainya seorang suami dia menulis di kertas bahwasanya istriku aku talak. Tapi tidak dia ucapkan, tapi dia tulis di kertas. Dia menulis di kertas, dia katakan istriku aku talak. Maka kata para ulama, atau dia nulis di WA, WhatsApp, atau nulis di status misalnya. Ya. Ya. Nulis di status istriku aku talak. Apa hukumnya? Ya, zaman sekarang nulis di status. Ya, apa hukumnya? Apakah jatuh talak ataukah tidak? Kata para ulama, dia tidak mengucapkan tapi dia sekedar nulis di status tersebut. Kata para ulama, kalau ada seorang suami menulis demikian, maka talak itu jatuh. Kenapa? Karena tulisan itu seperti perkataan. Ya, tulisan itu seperti perkataan. Maka kata para ulama, ya, tulisan itu mewakili perkataan. Kalau ada seorang suami menulis semacam itu, maka talak itu jatuh. Ya, talak itu jatuh. Maka ini tidak boleh ya seseorang ya menulis semacam ini ketika dia entah itu di statusnya ataupun di media sosialnya, maka ini bahaya. Ya. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah bagaimana kalau seandainya orang itu was-was. Ya, kemudian dia mengucapkan kalimat talak tetapi dalam kondisi was-was, ya. Tidak hanya sudah dalam hatinya, tetapi ini was-was tingkat parah. Was-was tingkat parah itu dia mengucapkan di dalam bentuk lisannya. Apakah jatuh talaknya? Jawabannya tidak jatuh. Orang was-was ini diampuni, ya. Maka ya walaupun dia ucapkan dengan lisannya, maka tidak jatuh. Kalau dia was-was orangnya, ya tidak bisa mengontrol jiwanya, maka tidak jatuh talak tersebut. Wallahu taala alam. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastuqrahu alaih. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Wa qala Abu Hatim la yasbut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi SAW, beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku dari kekhilafan, lupa dan sesuatu yang dilakukan karena terpaksa. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga dikeluarkan oleh Imam Hakim, dan berkata Imam Abu Hatim, hadis ini tidak sahih. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca ini terdapat di dalam sanadnya illah, cacat, yaitu terputus sanadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Atha ya ke Ibnu Abbas. Sedangkan di sini Atha tidak meriwayatkan langsung kepada Ibnu Abbas. Ada seorang rawi yang bernama Ubaid ibnu Umair, ya. Di sini tidak disebutkan oleh Atha. Maka para ulama menyebut hadis ini adalah hadis yang terputus. Tetapi hadis ini memiliki syawahid, memiliki hadis-hadis yang banyak, walaupun semua hadisnya tidak terlepas dari kelemahan, tapi syawahidnya banyak. Ya, maka para ulama menghasankan hadis ini. Apalagi makna dari hadis ini juga sangat banyak, bahkan terdapat di dalam Sahih Muslim. Oleh karena itu, ada sebagian ulama menghasankan dan ada sebagian ahlul ilm mensahihkan hadis ini karena syawahidnya begitu banyak. Dan intinya hadis ini insyaallah derajatnya setidak-tidaknya adalah hadis yang hasan. Hadis ini berbicara tentang mawani'ut taklif. Orang yang tidak dibebani untuk tidak dibebani padanya perkara taklif. Taklif itu adalah sesuatu yang Allah bebankan untuk umat ini. Di antaranya adalah salat, haji, perintah-perintah Allah. Orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah tersebut disebut dengan mukallaf. Ya. Adapun perintah tersebut disebut dengan taklif, ya, pembebanan.
Maka kata para ulama, 3 hal ini, orang yang khilaf, orang yang lupa, kemudian orang yang dipaksa, ya, dilakukan terpaksa, maka dia terlepas daripada sebuah hukuman. Ya, terlepas dia dari sebuah hukuman, terhindar mereka itu dari dosa. Misalnya ada seseorang meninggalkan sebuah wajib yang Allah wajibkan kepada dia karena dia tidak tahu. Ya, karena dia tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Dan dia tidak mengqadha, ya, apa yang dia tinggalkan tersebut. Tidak perlu dia qadha kalau seandainya waktunya sudah keluar. Ya, maka karena dia tidak tahu, ya, karena dia tidak mengerti, sehingga dia tidak perlu mengqadha apa yang dia tinggalkan kalau waktunya sudah habis. Sebab itu pula orang yang lupa terhadap sesuatu, maka tidak ada dosa baginya. Ya, tidak ada dosa baginya. Ya. Dan orang yang lupa ini wajib dia qadha. Kapan dia ingat, wajib dia qadha. Kapan saja orang tersebut ingat, maka dia harus mengqadhanya. Dan yang ketiga adalah orang yang, ya, dipaksa. Maka orang yang dipaksa ini juga tidak orang yang dipaksa ini juga tidak berdosa mereka. Tidak berdosa. Kalau dia dipaksa untuk berkata kufur, maka dia tidak berdosa. Dan ini semuanya, orang yang dipaksa ini kalau berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan hak manusia, maka di sini ada perinciannya oleh para ulama. Maka kalau seandainya ada seseorang dipaksa untuk memukul orang misalnya, Ikam kalau kadang memukul orang itu, Ikam yang aku tampar misalnya. Kalau Ikam kadang membunuh itu, Ikam yang aku bunuh misalnya. Apakah boleh dia membunuh orang ketika dia dipaksa? Apakah boleh dia memukul orang lain ketika dia dipaksa untuk memukul? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada alasan dia lebih mengutamakan dirinya daripada orang lain. Ya, lebih baik Ikam yang dibunuh daripada inya dibunuh. Ya. Lebih baik Ikam ditampar daripada Ikam menampar orang lain. Maka kata para ulama, orang yang dipaksa ini tidak dikenakan dosa ketika berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun haknya manusia, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang tersebut, ya, dia menzalimi orang karena dia dipaksa, maka tidak boleh. Ya. Maka orang tersebut berdosa. Kemudian tujuan Hafidz Ibnu Hajar, ya, mengatakan membawakan hadis ini, beliau ingin menjelaskan tentang masalah kekhilafan seorang suami dalam berbicara dalam masalah talak. Misalnya ada seorang suami keliru, ya, dia mengatakan Ikam aku talak, padahal dia bukan itu maksudnya. Ya. Misalnya seorang suami minta ambilkan Quran. Dek, tolong ambilkan Quran. Oh ya, pas istrinya bawa Quran, suaminya bertanya, anti tahir, apakah kamu bersuci? Hendak menyebut itu mengatakan anti tolik, ya, kamu saya ceraikan. Karena mirip, karena keliru, keceplosan dalam pengucapan. Maka kata para ulama, ini tidak jatuh talak. Kenapa? Karena dia keliru, dia nggak ingin menceraikan, tapi keliru, keceplosan mengucapkan tersebut. Sebagian ahlul ilm dilihat qarinahnya, dilihat tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda talak, maka dihukumi talak. Kalau tanda-tandanya kata-kata tersebut salah ucap, maka dihukumi salah ucap. Ya, maka dilihat tandanya. Misalnya lagi bertengkar hebat dengan istrinya, kemudian sang istrinya berkata kepada suaminya, kalau pian jantan ceraikan ulun. Ya, Ikam aku ceraikan. Maka jatuh ini talak. Kemudian ditanya, kada itu maksudnya, hendak aku beri cek Ikam, nah lain. Ya, nah qarinahnya apa? Qarinahnya sudah, ya, bahwasanya istrinya minta ceraikan, kemudian dikatakan oleh suaminya. Maka kata para ulama, ini tidak berlaku salah ucap di sini. Kenapa? Karena di sini ada tanda dia menceraikan istrinya. Maka tujuan Hafidz Ibnu Hajar membawa hadis ini bahwasanya orang yang salah ucap, dia tidak ingin mentalak tetapi itu ucap talak, maka itu tidak jatuh talak tersebut, dan itu dimaafkan di dalam Islam. Ya, dimaafkan di dalam Islam. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah juga
masalah orang itu dipaksa. Maka orang dipaksa untuk menceraikan istrinya, maka juga ini tidak berlaku. Dan ulama mengkiaskan dalam masalah ini juga adalah ketika seorang itu dalam kondisi emosi. Dia mentalak istrinya. Emosi yang dia tidak terkontrol ucapannya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, la talaqa wa la ataqa fi ghilaq. Kata Nabi SAW, tidak jatuh talak dan tidak berlaku pembebasan budak dalam keadaan ghilaq. Ghilaq itu adalah dalam keadaan marah yang mana otaknya tertutup. Otaknya nggak tahu, karena orang marah itu ada dua. Ada orang marah itu dia terkontrol marahnya. Tahu dia apa yang dia ucapkan. Sadar dia apa yang dia ucapkan. Ngerti dia apa yang dia ucapkan. Ini orang marah semacam ini, ketika dia bertengkar dengan istrinya, kemudian dia mengucapkan lafaz talak, maka jatuh talak tersebut. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia ucapkan. Dia tahu apa yang dia katakan tersebut. Ini adalah marah yang jatuh talak. Yang kedua, ada orang yang marah itu, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Tertutup dah otaknya. Pokoknya apa yang di mulut, talak sudah. Tapi dia tahu dia apa yang dia ucapkan. Ya. Karena ada orang begitu marah besar, mukanya merah, ya. Sangat marah dia, kemudian mengucapkan sesuatu dan dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Maka ini marah yang dia tidak sadar. Ya, dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Maka ini tidak jatuh talak terhadap seorang istri. Kalau dikatakan oleh suami tersebut, maka tidak jatuh talaknya. Dan ini tujuan Hafidz Ibnu Hajar ya membawakan hadis ini di dalam masalah dalam kitab talak. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala idza harrama ar-rajul imra'atahu laysa bi syai' wa qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rawal Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, ya, kalau seorang suami mengharamkan istrinya, hal itu tidak mempengaruhi pernikahannya. Lalu beliau berkata lagi, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu. Wali Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, idza harrama ar-rajul imra'atahu fahuwa yaminun yukaffiruha. Jika seorang laki-laki mengharamkan istrinya, maka hal itu termasuk sumpah. Dan bahwa ia bisa dibatalkan dengan kafarat. Hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang suami mengatakan kepada istrinya, ya, ikam haram atasku. Seorang suami, ya, dia mengatakan kepada istrinya, ya, atau dia mengharamkan istrinya. Dia katakan ikam haram atasku. Maka apa hukumnya perkataan suami semacam ini? Ya. Perkataan suami semacam ini, ikam haram atasku. Apakah ini talak? Apakah semacam apa? Perkataan suami semacam ini. Atau perkataan yang semisal, aku kada hendak lagi menyentuh ikam. Ya. Maka perkataan-perkataan semacam ini apa? Para ulama mengatakan, ya, terjadi khilaf di antara para ulama kalau ada seorang suami mengatakan demikian kepada istrinya. Apakah itu bagian dari talak atau tidak? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya itu tidak talak, tidak jatuh talak, tetapi itu dia harus bayar kafarah. Bayar kafaratul yamin. Akibat sumpahnya. Dia bersumpah ikam haram atasku. Maka dia harus, ya, membayar kafaratul yamin. Kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu apa? Kafarahnya adalah seseorang memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan pakaian, atau membebaskan budak. Kalau tidak ada semuanya, maka dia berpuasa tiga hari. Ya, kalau dia tidak bisa, dia berpuasa tiga hari.
Ya, maka kalau seandainya ada seorang suami berkata demikian disebut oleh para ulama kafaratul yamin. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya perkataan tersebut tidak dihukumi apapun. Tidak jatuh talak dan juga tidak masuk dalam sumpah, ya. Kenapa? Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma ahallallahu lakum." Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jangan kalian haramkan apa yang Allah halalkan untuk kalian. Maka kata para ulama, perkataan semacam ini tidak berlaku dan ini adalah lagu, perkataan sia-sia. Kenapa? Karena yang menghalalkan dan yang mengharamkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan tidak jatuh talak dan tidak masuk dalam kafaratul yamin. Pendapat yang ketiga, para ulama mengatakan hal ini kembali kepada niat orang yang mengatakan. Kalau niatnya ingin mentalak, maka jatuh talak. Kalau niatnya ingin yamin, bersumpah, maka jatuh dalam kafaratul yamin. Kalau niatnya ingin mendhihar, dhihar itu adalah perkataan seorang suami kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagaikan punggung ibuku. Dan ini terjadi pada Aus ibn Samit dengan Khawlah binti Sa'labah. Ya, ketika itu ya, Aus bin Samit bertengkar dengan Khawlah binti Sa'labah. Kemudian Aus bin Samit pun mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagaikan, wahai Khawlah, bagaikan punggung ibuku. Dan perkataan semacam ini dulu di masa jahiliyah mereka menganggap itu sebuah talak. Ya, pada masa jahiliyah mereka menganggap itu talak. Ya, kemudian Aus keluar ya dari rumahnya. Kemudian saat itu beliau menyesal. Akhirnya balik lagi ke rumahnya ingin menyentuh istrinya Khawlah. Pada saat itu Khawlah berkata, jangan kau sentuh aku. Sesungguhnya qad qulta ma qult. Engkau telah mengatakan suatu perkataan. Jangan engkau sentuh aku sampai aku bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah ini. Akhirnya Khawlah pun datang kepada Nabi SAW. Kemudian ya bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah ini. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, saya tidak melihat kecuali perkataan tersebut telah mengharamkan di atas engkau. Kata Khawlah, ya Rasulullah, mada karah talakan. Dia tidak menyebutkan talak, kata Khawlah. Ya. Kemudian Khawlah menyebutkan apa? Kebaikan suaminya. Ya, karena biasanya semacam itu. Istri, kalau pengen kembali kepada suaminya, dia akan sebutkan kebaikan. Dia ketika dia ingin tinggal sama suaminya, pasti dia akan sebutkan kebaikan-kebaikan suaminya. Maka Khawlah ini ingin mengambil hati Nabi SAW. Wahai Khawlah, wahai Nabi SAW, sesungguhnya Aus ini adalah tulang punggung untuk anak-anakku. Dia adalah anak pamanku. Maka disebutkan kebaikan-kebaikan suaminya. Kata Nabi tidak. Saya tidak melihat kecuali itu adalah semacam perkataan yang diharamkan atas engkau. Pada saat itu pun Khawlah mengatakan, demi Allah, saya tidak ada lagi mengadu kecuali hanya kepada Allah. Saya akan mengadukan hal ini kepada Allah. Kemudian Khawlah pun berdoa kepada Allah, Allah turunkan ayat dalam surah Al-Mujadalah tentang peristiwa khusus tentang masalah Khawlah ini. Makanya kata Aisyah, ya, saya mendengar perbincangan Khawlah dengan Nabi SAW. Kadang-kadang saya mendengar, kata Aisyah, perkataan Khawlah, kadang-kadang saya tidak mendengar. Karena Khawlah berbicara dengan lembut dengan Nabi SAW. Mempelankan suaranya. Maka kata Aisyah, wasi Allah sami'a kulla syai'. Maha suci Allah yang mendengar segala sesuatu di atas langit yang tujuh. Ya. Maka Allah mendengar segala sesuatu dan menurunkan ayat tentang masalah dhihar. Kata para ulama, hukum ini ya ini kembali kepada niat dia. Kalau dia niat dia untuk mendhihar, maka jatuh hukum dhihar. Pendapat yang terakhir pendapat yang terakhir dalam masalah ini ya adalah pendapat Imam Ahmad ya bahwasanya ini adalah dhihar. Orang berkata demikian, ini hukumnya adalah dhihar. Berniat atau tidak berniat, maka ini hukumnya adalah hukum dhihar. Maka dia harus membayar kafaratu dhihar. Yang rajih masalah ini adalah bahwasanya kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau aku haramkan atasku, atau aku haram atasku menyentuh ikam misalnya, maka perkataan-perkataan semacam ini adalah perkataan kafaratul yamin. Perkataan sumpah ya tidak jatuh padanya talak. Talaknya tidak jatuh, tetapi ada konsekuensinya, yaitu dia harus membayar kafarah tersebut. Kafarahnya tadi kafaratul yamin, membebaskan budak
atau memberikan 10 makan orang fakir miskin, atau memberikan pakaian. Kalau kededa, kada sanggup semuanya, barulah berpuasa tiga hari. Ya, baru dia berpuasa tiga hari. Ya. Tetapi kalau seandainya dia menginginkan dari perkataan tersebut, ya, kalau seandainya dia menginginkan, asalnya perkataan tersebut adalah kafaratul yamin. Tetapi kalau seandainya dia menginginkan dari perkataan tersebut, ikam haram atasku, ingin mentalak, maka jatuh talak. Dia menginginkan, disertai niat, dia ingin mentalak, maka jatuh talak. Ya, tapi kalau tidak disertai niat untuk mentalak, maka itu hukumnya adalah kafaratul yamin, maka harus harus bayar kafarahnya. Taib. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Wan Aisyah radhiyallahu taala anha, ana ibnatul Jawn lamma udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadana minha qalat a'udzu billahi minka faqala laha laqad utti bi'adimin ilhaqi bi ahliki, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ketika putri Al-Jawn masuk ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin mendekatinya. Kemudian putri Al-Jawn ini berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Lantas Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Sungguh kamu telah meminta perlindungan dari Zat yang Maha Agung. Kembalilah," kata Nabi SAW, "ke keluargamu." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya berbicara tentang masalah nikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibnatul Jawn. Terjadi khilaf dalam riwayat hadis, di antaranya hadis Aisyah dan hadis Sahal As-Sa'idi. Hadis Aisyah ini dijelaskan bahwasanya Nabi sudah menikahinya. Sudah menikahi Ibnatul Jawn. Ketika Nabi masuk ke kamar, maka wanita ini mengatakan, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah darimu. Ya, kemudian Nabi mengatakan, "Laqad utti bi'azimin ilhaqi bi ahliki." Engkau sudah berlindung dari Zat yang Maha Agung. Ya, maka kata Nabi, "Kembalilah ke keluargamu." Hadis Aisyah ini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menikahinya. Hadis Sahal As-Sa'idi menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhitbahnya. Ya, di dalam hadis tersebut disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhitbahnya. Sehingga terjadi khilaf beberapa lafaz ya di dalam peristiwa Ibnatul Jawn ini. Oleh karena itu, Adz-Dzahiriyah, Ibnu Hazm dan yang lainnya, beliau ya mengingkari nanti tentang masalah kinayah di dalam talak. Ya, kata beliau bahwasanya peristiwa Ibnu Jawn ini Nabi belum menikah. Nabi hanya sekedar mengkhitbah. Karena ada riwayat demikian. Tapi pendapat yang paling benar, lafaz yang benar adalah lafaznya Aisyah. Bahwasanya Nabi SAW menikahi Ibnatul Jawn. Dan dinukil ijma' oleh Imam Ibnu Abdul Bar, bahwasanya Nabi SAW telah menikahi Ibnatul Jawn ini. Ya, telah dinikahi oleh Nabi SAW. Dan ini dinukil ijma' oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Taib. Hadis ini berbicara juga tentang masalah talak yang disebut dengan talak kinayah. Ya, disebut dengan talak kinayah. Talak kinayah itu apa? Talak kinayah itu adalah seorang suami mentalak istrinya tetapi tidak jelas. Tidak jelas, ya. Pakai bahasa kiasan. Ya, ikam bangkut jin baju ke rumah orang tua ikam. Ya. Ya. Ikam ya pindah jin rumah ke rumah orang tua ikam. Ini perkataan-perkataan yang tidak jelas. Apakah dia mentalak ataukah tidak? Maka ini disebut dengan talak kinayah. Ya. Kalau perkataannya jelas, itu sorihah, ya, talak yang jelas. Ya. Ikam aku talak, ikam aku ceraikan. Ini jelas. Tetapi perkataan yang tidak jelas ini, kinayah ini, maka butuh hukum. Apalagi kita orang Banjar ini luar biasa, jago peribahasa, jago bermisal-misalan, ya, jago pakai ungkapan
ungkapan ya. Kita ini banyak berungkapan ya. Ya, banyak orang Banjar ini pakai ungkapan dan Masya Allah orang Banjar ini kalau bikin syair bagus-bagus. Ya. Maka apa hukumnya orang menggunakan dengan kinayah semacam ini? Para ulama mengatakan perkataan Nabi SAW, ilhaqi bi ahliki, ini kinayah dari talak. Nabi menyuruh dia pulang ke keluarganya, maksudnya adalah mentalaknya. Maka kata para ulama, berdasarkan hadis ini, talak kinayah itu jatuh kalau disertai dengan niat. Kalau disertai dengan niat dia mentalak dari ucapan tersebut, maka jatuh talak. Kalau seandainya dia mengatakan, Ikam pulang aja ke rumah orang tua Ikam. Niatnya ingin mentalak, jatuh talak. Kalau seandainya niatnya tidak mentalak, maka tidak jatuh talak. Ya. Maka kinayah ini, beda kinayah dengan yang jelas, bedanya di niat. Kalau yang jelas itu tanpa niat, sudah jatuh talak. Tetapi kalau kinayah ini harus disertai niat. Kalau dia berniat untuk mentalak, maka jatuh talak. Kalau dia berniat tidak ingin mentalak, maka tidak jatuh talak. Terus bagaimana Ustaz? Kalau seandainya orang tersebut ya dia tidak kinayah dan juga tidak tidak jelas. Tetapi perkataannya semacam ini. Ikam hendak aku talak. Itu jatuh talak apa kada? Ikam hendak aku ceraikan. Ya. Itu jatuh talak apa tidak? Maka para ulama mengatakan kalau seorang suami berkata demikian, ya, atau dia menulis WA kepada mertua, bah anak pian hendak ulun ceraikan. Ya. Apakah perkataan ini jatuh talak atau tidak? Maka para ulama mengatakan perkataan semacam ini hendak ya ingin aku ceraikan, maka ini belum cerai. Ini belum cerai. Maka ini tidak jatuh cerai, tidak jatuh talak. Ya. Maka talak itu dihukumi dia jatuh ketika dia jelas. Ketika dia tidak jelas, maka dia harus disertai dengan niat. Bagaimana Ustaz mengetahuinya? Tinggal kejujuran dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdusta, maka Allah tahu di hatinya. Maka seorang hakim itu hanya bertanya, apakah Anda niatnya ingin mentalak? Kada Ustaz teh. Kada hendak mentalak, maka kada jatuh talak. Kalau hakim itu, kalau dia berdusta sama hakim, maka Allah tahu apa di dalam isi hati seseorang tersebut. Taib. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqa illa ba'da nikahin wa la itqa illa ba'da milqin. Rawahu Abu Ya'la wa sahul Hakim wa huwa ma'lul. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak ada talak kecuali setelah akad nikah. Dan tidak ada pembebasan budak kecuali setelah dia memiliki budak tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan disahihkan oleh Imam Hakim, namun dinilai hadis ini memiliki cacat. Ya, memiliki cacat. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama ya bahwasanya sanadnya terputus, ya. Hadis ini diriwayatkan ya dari Ibnu Abi Dhi'ib ya, kemudian dari seseorang tidak disebutkan namanya. Ibnu Abi Dhi'ib mengatakan haddatsani man sami'a Atha an Jabir an Nabi sallallahu. Kata Ibnu Abi Dhi'ib, telah diberitakan kepadaku dari seseorang yang mendengar dari Atha, dari Jabir dan dari Nabi sallallahu. Maka di sini Ibnu Abi Dhi'ib tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkan dari Atha. Maka disebut dengan mubham. Ya, ada orang mubham, tidak diketahui siapa yang meriwayatkan hadis ini. Maka hadis ini dihukumi lemah oleh para ulama. Kemudian kata Hafidz Ibnu Hajar, wa akhraja Ibnu Majah anil Miswar ibni Makhramah mithlahu wa isnaduhu hasan, lakinnahu ma'lul aidan. Kata beliau, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Al-Miswar bin Makhramah dengan lafaz yang sama dan sanadnya hasan. Tetapi riwayat ini juga mengandung cacat. Hadis Miswar ibni Makhramah ini ya maksudnya adalah ya hadis ini terdapat juga kelemahan di dalam sanadnya.
Ya, kelemahan di dalam sanadnya. Hadis ini ya terjadi khilaf di dalam sanadnya, ya. Maka para ulama ya melemahkan juga hadis Mikhwar ibni Makhramah. Kemudian ya Hafidz Ibnu Hajar membawakan satu hadis lagi, dan ini hadis yang paling bagus dalam bab ini. Kata Ibnu Hajar, wa an Amr ibnu Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nadhra libni Adam fi ma la yamlik wa la idqa lahu fi ma la yamlik wa la talaqa lahu fi ma la yamlik. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa nuqila 'an al-Bukhari annahu asahhu ma warada fih. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu taala anha, bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nazar bagi anak Adam pada sesuatu yang bukan miliknya. Tidak ada pembebasan budak baginya pada sesuatu yang bukan miliknya, dan tidak ada talak baginya terhadap wanita yang bukan istrinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dia mensahihkan riwayat ini, dinukil dari Bukhari bahwa ini adalah sanad yang paling sahih dalam perkara ini. Maka semua hadis yang berbicara tentang masalah ya tidak ada nazar bagi anak Adam pada sesuatu yang bukan miliknya, dan tidak ada pembebasan budak pada sesuatu yang bukan miliknya, dan tidak ada talak terhadap wanita yang bukan istrinya, maka yang paling bagus dalam masalah ini adalah hadis Amr bin Shu'aib. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara bahwasanya tidak ada talak kecuali setelah orang tersebut menikah. Maka tidak jatuh talak kepada seorang yang belum menikah kemudian dia mengucapkan talak. Misalnya dia mengatakan ya, ada misalnya akhwat ya, ada akhwat anaknya Ami Abdurrahman misalnya. Anaknya Ami Abdurrahman, dia belum menikah. Kemudian laki-laki ini mengatakan bahwasanya anak perempuan Ami Abdurrahman itu aku talak. Jika aku menikah dengannya, atau dia mengatakan jika aku menikah dengannya, anaknya perempuan Ami Abdurrahman itu aku talak. Kada seapa seminggu nikah dia dengan anak wanita tersebut. Apakah jatuh talak? Ataukah tidak? Dia berkata semacam itu. Sebelum menikah dia berkata demikian. Ya, pas kebulujuan kawin. Ya, apang lagi haratan non kawan. Ya, terus nikah dia dengan wanita yang dia katakan saya talak. Maka kata para ulama ini tidak jatuh. Kenapa? Karena persaat dia mengatakan aku talak wanita tersebut, wanita itu adalah wanita asing baginya. Dan dia tidak memilikinya. Walaupun dia menikah setelah itu dengan wanita tersebut, maka nikah itu adalah perkara yang baru. Perkara yang baru. Sehingga tidak jatuh talak. Atau seorang pria mengatakan semua wanita yang ada di dunia ini aku talak misalnya. Ya. Kemudian dia nikah dengan seorang wanita. Dia nikah dengan seorang wanita. Apakah jatuh talak pada wanita tersebut? Maka kata para ulama tidak jatuh. Ya. Kalau seandainya dia belum memiliki wanita tersebut. Ya. Maka selama dia belum menikahi wanita tersebut, maka tidak jatuh talak. Kalau khitbah gimana? Kalau sudah dikhitbah wanitanya sudah dikhitbah, ya kasih mahar dan seterusnya, tapi belum akad, apakah jatuh talak? Kalau ada seorang laki-laki mengatakan saya talak pinangan saya, ya saya talak ya tunangan saya, apa jatuh talak? Maka tidak jatuh talak. Ya tidak jatuh talak tersebut karena khitbah itu belum menikah. Maka selama akad nikah belum dilangsungkan, selama dia belum mengatakan qabiltu, maka ya dia berkata talak, tidak jatuh talak tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Amr bin Shu'aib ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala talaqa lahu fima la yamlik. Tidak ada talak ya bagi seseorang yang tidak dia miliki. Dan termasuk di dalam hal ini dia mentalak wanita orang lain. Misalnya dia mungkin jatuh hati pada seorang wanita kemudian dinikahi oleh laki-laki lain. Kemudian dia katakan wanita itu ditalak oleh laki-laki itu. Ya.
Maka boleh apa tidak? Maka tidak jatuh talak tersebut. Kenapa? Itu sesuatu yang bukan dia miliki. Ini lantaran sakit hati aja. Ya, maka tidak jatuh talak tersebut. Ya, karena Nabi mensyaratkan talak itu harus dimiliki. Laki-laki memiliki seorang wanita dengan pernikahan. Maka selama dia tidak memiliki wanita tersebut dengan cara pernikahan, maka tidak jatuh talak tersebut. Kemudian di dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya tidak sah juga ya seseorang membebaskan budak yang bukan miliknya. Ya. Budak itu bukan miliknya, kemudian dia katakan ikam bebas. Ya. Maka tidak sah. Ya, kata Nabi karena dia tidak memiliki budak tersebut. Jangan budak ini mengatakan bebas, oh bebas enggak. Karena itu bukan miliknya. Dan juga kata Nabi SAW, tidak sah nazar dengan sesuatu yang bukan miliknya. Ya, seseorang bernazar, ya Allah, kalau seandainya saya sembuh dari penyakit saya, ulun bersedekah sepatu yang punya si Dinto ulun sedekah. Maka ini juga tidak boleh ya. Ini nazar yang bukan pada miliknya. Maka ini kata Nabi sallam, wala nadhra fi ma la yamlik. Maka tidak berlaku nazar semacam ini, tapi ada hukumannya. Kalau masalah nazar ada hukumannya, nanti kita bahas tentang masalah nazar. Tetapi nazar itu tidak berlaku. Jangan datang dia kepada ikhwan, afwan ana semalam bernazar kalau ana dagangan antum disedekahkan. Ya, maka ini tidak berlaku. Ya, tidak boleh ikhwan itu juga tidak berlaku pada ikhwan tersebut. Ya. Maka ada hukumannya bagi orang bernazar tersebut. Ya. Tetapi bagi ikhwan tersebut tidak berlaku nazarnya. Taib. Kita ambil satu hadis lagi, bab terakhir dalam masalah talak. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal rufi al-qalamu an salasah anin naim hatta yastayqid wa anil saghir hatta yakbur wa anil majnun hatta yaqil aw yufiq. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa Tirmidzi wa sahahu al-Hakim wa akhrajahu Ibnu Hibban. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, pena terangkat dari 3 hal. Dari orang tidur hingga dia terbangun, dari anak kecil hingga dia balik, dan dari orang gila hingga kembali akalnya atau sadar. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4, ya, kecuali At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, serta dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak sah Allah Subhanahu wa taala mengangkat pena, maksudnya terangkat pena tersebut artinya apa yang keluar dari orang ini tidak dihukumi. Ya, dari 3 orang ini. Apa diangkat pena tersebut? Dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Kalau ada orang tidur kemudian dia bermimpi mentalak istrinya. Ikam aku talak, tapi dalam mimpinya, maka ini tidak jatuh talaknya. Ya, kata Nabi SAW sampai dia terbangun. Ya, kalau dalam mimpi kemudian dia mentalak istrinya, maka tidak jatuh talaknya. Kemudian kata Nabi SAW, wa anis saghir hatta yakbur. Atau anak kecil dia mentalak tidak jatuh sampai dia dewasa. Maksudnya apa? Walaupun anak kecil itu anak kecilnya mumayyiz, walaupun mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Ya, kalau anak kecil itu bisa membedakan mana yang baik dan buruk, ya maka itu mumayyiz. Ya, walaupun dia masih usianya 8 tahun, 9 tahun, maka itu mumayyiz. Tetapi kalau seandainya dia tidak bisa membedakan baik dan buruk, walaupun usianya 15 tahun, bahkan sebagian ulama mengatakan dia tidak bisa membedakan sendal mana yang kanan, mana yang kiri dipakai kada kawa, walaupun usianya 15 tahun, ini lain mumayyiz. Kalau pian bisi anak demikian berarti belum mumayyiz anak pian. Ya, masih dikatakan kecil, masih anak kecil. Maka anak kecil ini ketika dia mentalak pasangannya tidak jatuh talak tersebut. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kecil sampai dia balik. Maka ulama bahkan dinukil ijma oleh Ibnu Abdul Bar bahwasanya anak kecil itu tidak sah talaknya. Walaupun dia nikah kemudian dia talak istrinya, maka tidak jatuh talaknya. Maka selama dia masih belum balik, maka tidak jatuh talaknya. Karena bisa jadi ada anak kecil menikah
belum balik dia. SD kelas 6 dinikahkan abahnya ya dengan wanita ya. Kemudian berantam, ikam aku talak misalnya. Ya, maka apakah jatuh? Tidak jatuh. Ya, tidak jatuh walaupun ya zaman sekarang ini mungkin jarang orang menikahkan laki-laki itu masih di bawah umur atau tidak balik ya. Tapi kalau wanita banyak. Tetapi kalau laki-laki biasanya jarang. Ya. Tetapi kalau seandainya terjadi itu tidak jatuh talaknya. Kalau seandainya nikah anak kecil kemudian dia mentalak maka tidak jatuh talaknya. Kemudian seperti itu pula orang gila. Orang gila menikah ya. Kemudian dia talak ya. Talak istrinya maka tidak jatuh. Maka orang gila ini seumur hidup kada ada bertalak-talakan. Nah, ini cinta sejati ini. Ya. Maka tidak ada perceraian orang gila ini. Ya, kecuali diceraikan oleh walinya. Ya. Maka kalau dia mengatakan ikam aku cerai, kalau dia gila maka tidak dianggap perkataannya. Ya. Maka Hafidz Ibnu Hajar membawa hadis ini tentang kalau seandainya terjadi ya masalah ini ya pada orang yang tidur, pada orang yang kecil dan pada orang gila maka tidak jatuh talak pada mereka. Ini mungkin dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah nanti kita akan masuk pada bab baru nanti minggu depan mungkin bab rojaah ya, bab tentang masalah rujuk ya insyaallah nanti kita bahas pada minggu depan. Taib, kita jawab beberapa pertanyaan. Kalau ada yang bertanya silahkan angkat tangan ya. Ya. Jadi zihar itu ya niatnya untuk mengharamkan. Adapun sebatas perkataan kita memisalkan antara istri kita dengan orang yang kita cintai itu bukan zihar. Karena kalau itu dikatakan zihar maka hampir semua kita menzihar istri tiap hari. Kita mengatakan, "Dek, mau kemana, Dek?" Nah, memisahkan dengan adeknya, ya. Atau dia misalkan ya istrinya memanggil kakak ya, maka perkataan manusia secara uruf bentuknya memisalkan dalam tidak niat untuk mendihar, maka tidak dihar, tidak berlaku dihar. Dihar itu dia meniat memisahkan istrinya dengan sesuatu yang haram, tujuannya agar tidak disentuh istrinya. Maka ini baru dihar. Wallahu taala a'lam. Baik. Ada lagi yang lain? Sekarang kan banyak film-film yang ceritanya nikah gitu. Hmm. Itu ada saksi dan segala macam itu. Hmm. Itu bagaimana? Terus yang kedua, Ustaz, Ya. adakah tuntunannya Ustaz setiap kita hendak sholat sunnah setelah sholat wajib itu bergeser atau berpindah tempat dari tempat sunnah? Ya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Adapun masalah tentang bercanda ketika menikah ya, bercanda ketika menikah atau ketika talak, maka hadisnya semuanya sebagaimana menjelaskan pada minggu yang lalu itu hadisnya adalah hadis yang lemah. Jadi hadis yang lemah bahwasanya kata Nabi sallam tiga ya, hajluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. Kata Nabi SAW, 3 hal yang kalau seandainya dilakukan ya bersungguh-sungguh maka dia jadi ya, atau dicandai pun juga dia jadi, di antaranya talak, nikah dan itak. Kata Nabi SAW ya, maka hadis ini hadis yang lemah ya, hadis yang lemah walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama ya tentang masalah ini. Hampir kebanyakan ulama mengatakan jatuh talak tersebut bercanda. Di antaranya mereka berdalil dengan ayat Al-Qur'an bahwasanya jangan kalian jadikan ayat-ayat Allah itu sebagai olok-olokan ya. Maka kata para ulama hukumannya adalah ya jatuh talak tersebut. Dan di antara dalilnya adalah hadis ini. Sebagian ahlul ilm di antaranya dinisbatkan ya dari salah satu pendapat Imam Ahmad bahwasanya kata beliau tidak jatuh ya talak tersebut dengan cara bercanda, atau nikah itu tidak jatuh dengan cara bercanda. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Ya hadisnya lemah. Kemudian juga berat kita mengatakan sesuatu itu jatuh talak atau sesuatu jatuh pernikahan sedangkan tidak ada dasar yang sangat kuat dalam masalah ini. Maka pendapat Imam Ahmad yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad ini, pendapat yang kedua ini insyaallah yang lebih kuat dari pendapat yang mengatakan jatuhnya talak atau jatuhnya pernikahan ketika dia pura-pura atau
bercanda. Wallahu taala alam. Adapun masalah kedua, masalah tentang berpindah ya. Ketika mau sholat sunnah ya, berpindah dari tempat duduk. Ada hadis dalam masalah ini, ya, hadis dalam Sahih Bukhari muallaq. Ya, hadisnya dalam Sahih Bukhari muallaq. Hadis ini dipersisihkan oleh ahlul ilm tentang kesahihannya. Tetapi para ulama mengatakan sunnahnya emang ya kita berpindah dari tempat sholat kita, sunnahnya untuk apa? Untuk membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Tetapi kata para ulama, pembedaan ini bisa dibedakan dengan berpindah tempat duduk atau dengan seorang itu berzikir. Maka ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, kemudian setelahnya, maka ini sudah pembeda antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Sehingga kalau seandainya dia tidak berpindah maka tidak mengapa. Ya, karena membedakan antara wajib dengan sholat sunnah itu dengan dua cara tadi. Dengan cara berpindah tempat atau dengan cara berkata-kata. Di antara keduanya itu ada perkataannya itu zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau seandainya dia berzikir kemudian dia tidak berpindah tempat duduknya maka tidak mengapa insya Allah, dan dia sudah melakukan sesuatu yang sunnah. Kalau seandainya dia beralih enggak apa-apa juga ya. Dan ini tujuannya apa? Para ulama juga kadang-kadang membahas masalah ini dimasukkan dalam pembahasan dalam masalah akidah juga. Kenapa? Karena orang Rafidhah itu di antara cara mereka itu taqiyah. Taqiyah itu menampakkan kepada kaum muslimin mereka ibadahnya sama. Tetapi pada hakikatnya mereka menyembunyikan ya kekufuran mereka, menyembunyikan perselisihan mereka. Maka di antara akidah orang Rafidhah itu tidak sholat Jumat ya kalau tidak disolati oleh Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi tidak keluar, tidak ada sholat Jumat bagi mereka. Sehingga terus kalau mereka datang ke masjid apa sholatnya? Mereka sholat zuhur. Terus gimana caranya? Mereka sholat bersama imam, ya 2 rakaat. Ketika imam salam, mereka langsung naik. Orang menyangkanya mereka sholat sunnah, ya padahal mereka sholat zuhur. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan sering ya pembeda antara, mereka juga sering membawakan hadis ini bahwasanya hendaknya seseorang itu ketika selesai sholat wajib ya jangan langsung sholat sunnah, imma dia bergeser atau imma dia berzikir ya, karena untuk memisahkan antara yang wajib ini dengan sunnah ya. Wallahu taala a'lam. Baik. Apakah hibah harus ada saksi? Tidak harus. Tidak harus hibah itu ada saksi. Boleh seorang berhibah tanpa ada saksi. Berapa banyak hibah yang dibolehkan? Terserah, silahkan. Tetapi tidak boleh semuanya. Kalau Anda menghibahkan semuanya, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Kata Allah, jangan engkau infakkan seluruh hartamu. Nanti kamu akan menyesal. Karena manusia itu pasti ada tautan dengan harta. Ustaz, kamu kuat aja kayak Abu Bakar. Anda dan Abu Bakar. Ya, Anda bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka silakan dia menghibahkan, tetapi sisakan untuk dia. Sisakan untuk dia. Kemudian, apakah hibah boleh diberikan kepada ahli waris? Maka hibah itu boleh diberikan kepada ahli waris selama, ya ini harus dibedakan antara hibah dan wasiat. Saya takutnya beliau maksudnya ini wasiat. Hibah itu, apa beda hibah dengan wasiat? Hibah itu adalah seseorang memberikan sesuatu dalam kondisi fisiknya sehat. Kemudian tidak mengaitkan dengan kematian. Kalau misalnya ulun katakan rumah ini asal ikam kalau aku meninggal, ini wasiat. Walaupun dia mengatakan membari. Tapi ini wasiat. Kenapa wasiat? Karena dia mengaitkan dengan kematiannya. Ya, mengaitkan dengan kematiannya. Maka harus dibedakan, hibah itu tidak ada kaitannya taklik, tidak menggantungkan dengan kematiannya. Dan juga dikatakan di waktu dia masih sehat bugar, tidak dalam keadaan sakit parah yang menyebabkan kematiannya. Maka kalau Anda mengatakan demikian, maka boleh hibah itu kepada ahli waris. Tinggal nanti kalau dihibahkan kepada ahli waris itu anak-anak, maka harus hibahnya harus adil. Harus adil kepada anak-anaknya, tidak boleh berlebih. Ini dilebihkan, ini dikurangi, harus adil. Karena Nabi SAW mengatakan i'dilu baina auladikum. Kata Nabi, berlaku adillah kalian kepada anak kalian. Karena Nu'man ibn Bashir, ya, bapak beliau Bashir pernah pada suatu hari menghadiahkan
kepada Nu'man itu kebun kurma. Yang mana kebun kurma ini tidak dihadiahkan kepada anak beliau yang lainnya. Kemudian ibunya Nu'man tidak ridha. Aku tidak ridha terhadap pembagian ini sampai engkau datang kepada Nabi SAW. Sampai Nabi menjadi saksinya. Akhirnya Bashir pun datang kepada Nabi SAW. Menjelaskan apa demikian. Kemudian kata Nabi SAW. Akullu waladika nahalta misal nahlika li Nu'man. Kata Nabi SAW. Apakah semua anakmu engkau beri seperti engkau beri kepada Nu'man? Tidak, wahai Rasulullah. Kata Nabi, saya tidak mau bersaksi terhadap pemberian yang dzur, pemberian yang zalim, kata Nabi SAW. Saya tidak mau bersaksi demikian. Maka disuruh oleh Nabi kepada Nu'man, i'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Maka kalau dalam pemberian kepada ahli waris harus adil, harus adil. Ya, karena orang tua itu kalau dia berlaku adil kepada anaknya, menjadikan anak-anak itu nantinya juga berbakti kepada orang tuanya dengan bakti yang sama. Ya, baktinya dengan bakti yang sama. Ketika anak ini dilebihkan, anak ini tidak dikasih misalnya, ini dikasih rumah, ini dikasih kos-kosan aja misalnya, ya ini dikasih mobil, ini dikasih sepeda misalnya, maka dia tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Maka dia tidak sama berbaktinya dengan yang lainnya. Maka kita ingin anak kita ini semuanya berbakti sama semuanya, ya maka harus dimulai orang tua memberikan sesuatu yang adil ketika dia pemberian. Maka hibah kepada ahli waris ini boleh. Kalau itu sama anak-anak harus adil. Kepada keluarga yang lain pun juga boleh. Ya, kepada ibunya, kepada ayahnya maka tidak mengapa. Tetapi harus juga diingat bahwasanya kalau hibah itu dikasihkan kepada selain anak, selain keluarga, selain ahli waris misalnya, dikasihkan kepada yang lain, kemudian hartanya habis atau hartanya sangat berkurang, ini juga diperhatikan. Bahwasanya Nabi SAW ketika menegur Sa'ad bin Abi Waqqas, pada saat itu Sa'ad hampir menghadiahkan semua hartanya untuk di jalan Allah. Kata Nabi SAW, tidak. Kata Nabi SAW. Kata Sa'ad 2/3-nya, wahai Rasul, tidak. Kata Nabi, itu sudah banyak. Kata Sa'ad, setengahnya, wahai Rasulullah, setengah itu banyak. Kata Nabi SAW. Kata Sa'ad, 1/3-nya, wahai Rasulullah, fasulusu wasulusu katsir. 1/3 pun banyak, tetapi Nabi membolehkan. Ya. Kemudian di akhir hadis apa kata Nabi SAW? Engkau tinggalkan Sa'ad, keluargamu dalam keadaan mereka lapang, dalam keadaan kaya, itu lebih baik kalau dibanding engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan susah, dalam keadaan dia meminta-minta kepada manusia. Maka juga itu juga harus diperhatikan. Ketika kita ingin bersedekah kepada yang lainnya, maka juga perhatikan keluarga. Taib. Ada lagi yang lain? Silakan. Beliau dulu. ABK itu apa? Berkebutuhan khusus yang agak parah gitu. Hukumnya apa? Setelah nikah, orang tua wanita ini tersinggung, dia mengajukan ke pengadilan itu langsung cerai gitulah. Gimana hukumnya dua kasus itu? Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apa hukumnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita memiliki kebutuhan khusus ya? Maka boleh, tidak ada masalah. Dan ini Masya Allah laki-lakinya luar biasa ini. Ya. Itu laki-laki yang luar biasa. Dia menikahi seorang wanita, memiliki aib, dia nikahi. Maka tentu ini laki-laki tersebut memiliki sifat yang baik. Ya. Dia melakukan demikian di saat laki-laki ingin, tentunya sifat laki-laki itu mencari wanita yang sempurna. Maka ini boleh, tidak ada masalah. Ya, sesama ridha. Wanitanya ridha, laki-lakinya suka, maka tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, kalau seandainya orang tuanya tersinggung, kemudian mengajukan ke pengadilan, kemudian diputuskan perceraian, maka kalau itu sudah resmi dari pengadilan, maka putus. Tetapi ya tinggal nanti hakim itu apakah dia memutuskan dengan benar atau keliru. Ya nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kita menghukumi secara zahir. Kalau itu dikeluarkan dari pengadilan, maka itu berarti jatuh hukum perceraian. Tetapi pada asalnya seorang hakim itu tidak bisa dia menghulu orang, itu pakai khulu namanya. Kalau hakim memutuskan, diceraikan dari hakim itu khulu. Maka hakim itu sebetulnya tidak bisa dia menghulu orang kecuali dengan alasan-alasan yang sangat kuat. Ya, alasan yang sangat kuat. Wanita itu tidak terpenuhi haknya misalnya, wanita itu terzalimi, ada KDRT di dalam keluarga tersebut. Maka ada hal-hal yang membolehkan hakim itu menghulu. Ya. Tapi kalau seandainya tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka tidak boleh hakim itu sepihak menjatuhkan hukum khulu.
Ya, makanya hakim itu sangat bahaya sekali, ya. Karena dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ahkam sultana, ya, ahkam sultan, ya, punya Mawardi, ya, bahwasanya hakim, hukum-hukum, ya, seorang hakim itu seperti apa. Di antaranya para ulama mengatakan hakim itu jangan banyak dia bergaul dengan manusia. Dia harus tertutup. Kenapa? Kalau banyak bergaul, tabiat naluri hakimnya akan berubah. Ya, suka bergaul dengan orang rasa kasihan karena menghukumi orang. Bergaul dengan orang pemarah dia macamnya. Maka dia seadanya bermuamalah dengan orang, sehingga terjaga fitrahnya dia. Ya, naruh dia sebagai seorang hakim. Ya, maka itu di antaranya hakim itu dia mengurangi ikhtilaf, bercampur baur dengan manusia agar terjaga naluri hakimnya. Ya, maka ini penting, ya, seorang hakim itu dia ketika memutuskan sebuah perkara. Tetapi kita mengambil secara zahir. Zahir ini semacam itu ya jatuh. Terlepas dia benar atau salah, urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik. Izin bertanya tentang hadis Ustaz. Ada belum pernah dengar di Arba'un min as-Sa'adah. Marafus Shalihah wal Manhani dan seterusnya. Apakah hadis ini sahih Ustaz? Dan adakah pengertian khusus atau penjelasan khusus kenapa Marafus Shalihah itu diletakkan di nomor 1 Ustaz? Ya. Jazakumullah khair. Hadisnya insyaallah hadis yang sahih. Terus itu bukan tertib, ya. Penempatan perempuan di depan bukan tertib, ya. Karena waw di sini tidak menunjukkan tertib. Tetapi penafsiran hadis ini bahwasanya ya wanita salehah, ya, kendaraan yang bagus, ya. Maka itu salah satu saadah, kebahagiaan. Ya, karena betul, ya. Kalau dia mendapatkan wanita yang tidak baik, maka tidak bahagia hidupnya. Ya. Setiap hari bertumburan terus, ya, berpecahan piring, ya, maka tidak mendapatkan ketenangan dia, ya, tidak mendapatkan kebahagiaan. Seperti itu pula kendaraan yang kadang nyaman, ya, di tengah jalan mogok dorong, maka dia mendapatkan ketidaknyamanan, ya, tidak nyamanan. Setumat-tumat apa? Turun mesin apa macam, ganti oli, ya, akinya habis apa macam, maka dia tidak mendapatkan kebahagiaan di kendaraannya. Seperti itu juga rumah, ya. Rumah dia, ya, rumahnya, ya, kada bagus, ya. Banyak lingkungannya misalnya tidak bagus, lingkungan preman, selalu ketakutan dia meninggalkan keluarganya, atau di sekitarnya banyak binatang buas atau ular sering masuk, ketakutan dia. Jangankan itu, pian di rumah pian dimasuki tikus banyak, pusing pian tiap hari hendak berpindah ya. Ya. Ya, maka tempat yang baik itu juga menjadikan saadah kebahagiaan. Ya, guring digigit tikus kayak apa? Ya, maka ya tempat yang baik itu juga membawa kebahagiaan. Tetapi di dalam hadis tersebut tidak menunjukkan tertib, ya, tidak menunjukkan tertib, tetapi sekedar penyebutan demikian. Wallahu taala a'lam. Ulun penutup. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, seingat ulun tidak mengatakan nas semacam itu, ya, bahwasanya salat witir lebih utama daripada salat tahajud. Tetapi kalau seandainya tidak bisa seorang mengerjakan tahajud dengan witir, maka witir didahulukan. Ya, witir didahulukan. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan witir. Adapun tahajud ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika beliau safar. Maka ini dalil yang mengatakan bahwasanya witir itu lebih utama kalau seandainya tidak bisa digabungkan antara tahajud dengan witir. Ya, maka afdhaliyah ini kalau seandainya tidak bisa digabungkan. Tapi kalau bisa digabungkan tentu kita gawi tahajud dengan witir. Dalilnya itu bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan witir. Adapun tahajud ditinggalkan oleh Nabi SAW khususnya dalam kondisi safar. Wallahu taala a'lam. Baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Belum tutup dan waktu majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.